Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rekzan Fahrul Razi Septiana dengan NIM 11920200203 akan memaparkan tujuan pendidikan pesantren secara umum. Perlu kita ketahui bahwa pesantren itu berasal dari kata santri, yang mana ditambah awalan pe di awal dan an di akhir, disatukan jadi pesantren. Santri ini juga memiliki arti orang yang menuntut ilmu dalam pesantren. Di dalam pesantren selain ada santri juga ada ustadz, kiai atau mu'alim yang bertugas untuk mengajar, mendidik, membina para santrinya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan pesantren secara umum. Pesantren memiliki tujuan yaitu membimbing anak didik atau santrinya menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang sanggup dengan ilmunya menjadi mubalik Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Di pesantren, para santri digodok laksana kawah candra di muka, menuntut ilmu 3 tahun minimal dan ada juga yang 6 tahun, guna disebarluaskan di masyarakat sekitar supaya ilmu yang dituntutnya menjadi ibadah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu adalah tujuan pendidikan pesantren secara umum menurut Haji Muhammad Arifin. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pesantren. Yang pertama ada pesantren tradisional atau salafiyah, yang mana pondok pesantren tradisional merupakan pondok pesantren yang masih mempertahankan bagaimana bentuk aslinya, yang semata-mata mengajarkan dan mempelajari kitab yang ditulis oleh ulama pada abad ke-15 serta menggunakan bahasa Arab. Kitab-kitab kuning kalau disebutkan mungkin bagi para pemirsa semua sudah tidak asing. Kalau kitab alat ada yang bernama kitab Jurumiyah, kitab Imriti, juga kitab Alfiyah. Kalau kitab fikihnya ada kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Kifayatul Ahyar, dan lain sebagainya. Pesantren tradisional ini memiliki keunikan tersendiri, di antaranya menggunakan metode sorogan dalam proses belajar mengajar. Santri yang sudah dibekali ilmu oleh gurunya, yang sudah dilogat kitabnya, sesudah dipaparkan oleh guru, santri tersebut memberikan logatan kepada gurunya supaya diperiksa benar atau salahnya. Metode ini disebut metode sorogan.
Kemudian yang kedua ada pesantren modern atau dalam istilah lainnya pesantren khalafiyah. Pesantren modern ini berbeda dengan pesantren tradisional atau pesantren salafiyah, yang mana pesantren modern ini dalam segi sistematikanya berlandaskan kepada madrasah. Ada kurikulum tersendiri. Contoh daripada pesantren modern ini adalah pesantren Gontor di Jawa Timur, yang mana menitik beratkan kepada pendidikan bahasa Arab dan pendidikan bahasa Inggris. Namun berbeda dengan pesantren tradisional yang menitik beratkan pada pengkajian kitab kuning dan metode sorogan. Dalam pesantren modern, kitab kuning tidak dijadikan patokan utama atau tidak diprioritaskan, melainkan lebih memprioritaskan bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta pembelajarannya pun menggunakan kurikulum yang telah disusun oleh para guru atau para kiai, para mu'alim. Setelah lulus dari pesantren modern, para santriwan dan para santriwati akan dianugerahkan ijazah, yang mana tanda bahwa santri dan santriwati telah lulus melaksanakan pendidikan di pesantren secara sempurna. Setelah pesantren salafiyah dan pesantren modern, ada juga pesantren semi tradisional atau semi modern. Pesantren ini menjembatani antara tradisional dan modern karena terdapat sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Di pesantren ini menggunakan metode sorogan, dan di pesantren ini juga para santrinya difokuskan untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dalam acara muhadharah tidak hanya menggunakan bahasa lokal, tapi tetap saja metode sorogan tetap berlaku, dan kitab-kitab kuning juga dikaji. Contoh pesantren ini kalau sekarang populer dengan pesantren Tebu Ireng di Jombang, dengan bercorak semi tradisional dan semi modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.